aku Karina Sophie Saraswati. Sorry ya, aku perbaiki duduknya dulu. Oke, aku Karina Sophie Saraswati. Hari ini aku akan nge-review salah satu brand lokal atau produk lokal. Jadi ini yang kedua kalinya aku beli tas produk lokal ya. Yang pertama aku udah pernah buat videonya, Idiko Handmade. Dan yang kedua ini salah satu produk lokal yang leather ya, bahannya itu leather. Aku tuh sebenarnya bingung banget, udah beberapa kali aku buat video, maksudnya berapa kali tag buat videonya itu hasilnya jelek semua karena aku bingung mau ngomong apa. Semoga yang ini berhasil videonya ya. Jadi aku ngelihat ini nih di Instagram kira-kira awal tahun ini, semenjak aku hamil terus nggak bisa perpergian kemana-mana, aku suka googling dan searching, dan salah satunya kesangkut ke Instagramnya si tas ini. Awalnya aku tuh suka gara-gara gambarnya, jadi dia handmade, terus kamu bisa painting gitu, order paintingnya, order gambar gitu di tas itu, jadi gambarin. Awalnya aku mau ngirim tas aku yang branded, salah satu tas aku mau kirim ke situ, cuman ownernya nolak, kita harus beli tasnya dia, baru habis itu dia gambarin gitu. Mungkin karena resikonya terlalu besar ya. Oke, terus aku tanya-tanya, aku batalin karena waktu itu ngapain ya, karena aku nggak bisa keluar juga. Terus tasnya ini lumayan pricey, buat aku sih lumayan pricey ya, buat aku harganya sekitar 2 jutaan. Jadi bukan sesuatu tas yang bisa aku bilang itu tas murah, ataupun tidak juga terlalu mahal, tapi tidak juga terlalu murah. Jadi dia pricey bang, tidak banget ya, pricey lah, agaknya cukup mahal gitu. Sorry ya, ada orang bersin. Nah, aku itu akhirnya memutuskan untuk memesannya tanggal 16 Juni karena dia bilang, ownernya tuh bilang membutuhkan waktu 2 bulan untuk memesan tas ini. Oke, aku bilang, aku pikir-pikir kalau 2 bulan lah cukup lah untuk hadiah ulang tahun untuk diriku sendiri. Kalau bulan Juni kira-kira Agustus awal dia pasti udah selesai. Pikir aku bilang, oh oke lah, terima kasih banyak, aku mau pesen. Terus ini untuk hadiah untuk diriku sendiri, kalau bisa datang lebih cepat aku akan sangat senang sekali. Dan memang nggak lebih cepat juga, memang sesuai janji sih ownernya itu, bahwa kira-kira awal Agustus itu udah selesai. Dan bener, awal Agustus tanggal 2 kemarin tasnya itu udah datang sama aku. Dan awalnya aku tuh nunggu tuh sambil deg-degan dan excited banget. Waktu 2 bulan yang aku pakai untuk memesan tas ini sangatlah lama menurut aku. Dan begitu sampai di sini, awalnya aku buka, aku senang banget. Terus kemudian setelah periksa aku kecewa. Ya, aku kecewa dengan hasilnya. I'm so sorry. Jadi aku bingung. Sebenarnya aku tuh bingung. Aku tuh nggak suka tas fake atau tas palsu ya, itu bukan aku banget. Kayaknya kita nggak ngehargain kalau kita mengcopy tas orang gitu. Maksudnya kita beli, tapi lebih baik nggak usah beli kalau menurut aku, kalau nggak bisa beli aslinya. Aku juga nggak tahu kenapa aku beli tas ini. Jadi dia itu kalau dari Instagramnya, di salah satu Instagramnya di Q&A-nya, dia nggak mau dibilang tasnya ini palsu, KW ataupun gini. Dia bilang ini brand sendiri. Itu bener brandnya dia sendiri, tapi menurut aku sih tas ini sih termasuk tas fake gitu. Karena apa? Karena dia hanya mendambahkan tuh di gambar, tapi bentuknya itu jelaslah dia mencontoh huruf Hermes. Bukan berarti ini dia tasnya. Jadi bukan berarti karena orang itu tidak menambahkan logo Hermes di sini, terus bukan berarti orangnya nggak tahu dong kalau ini tasnya bentuknya jelas-jelas dia ngopi Hermes gitu. Maksudnya ngeplek sekali, ini memang bentuknya Hermes, cuman dia tambahin dengan painting ini, lukisan ini. Ini loh, lukisan ini loh yang nyebabin aku pertama falling in love banget sama tas ini. Tapi kalau sama tasnya sendiri sih aku biasa aja gitu loh. Tapi karena harus beli tasnya ini baru dapat lukisan ini,
So of course aku harus beli tas ini. Terus yang rata-rata di sana memang di Instagramnya dia memang mencontoh semua tas-tas brand mahal, Louis, LV, iya dia contoh di dompet Victorine walletnya. Setelah itu Hermes dia contoh hampir seluruh Hermes, Epson, Birkin, dan Lindy, semua dia contoh plus namanya juga. Cuman ya itu aku nggak ngertinya kenapa juga dia nggak bilang kalau dia itu mengcopy, memang mencontoh gitu loh, maksudnya memang modelnya itu. Ya tetap aja ya, kalau menurut kalian gimana sih? Menurut kalian kalau dia nggak menurut kalian ini tasnya KW atau fake sih gitu? Kalau kita bener-bener menduplikatkan bentuknya, ini menduplikatkan dari bentuk Hermes sendiri, tapi dia nggak mau bilang tasnya dia KW atau fake. Aku bingung ya, aku bener-bener bingung. Nah makanya aku bingung nyari ininya. Cuman aku beli bukan karena aku terpaksa beli tas ini bentuk Hermes ini, karena semuanya bentuk-bentuk Chanel yang dia copy, dan kebetulan aku punya tas Chanel asli. Terus Louis itu yang dia copy, aku belum punya, itu cuman Hermes aja ya. Hermes aku belum punya, semua serinya aku nggak punya, aku baru punya 4B-nya aja, seperti iniku yang sebelumnya, vlog aku sebelumnya. Jadi aku nggak punya yang Hermes. Jadi ya udah, pilihanku jatuhlah ke Birkin 25 Deep Pink. Ini Deep Pink. Ini warna ini seri Deep Pink gitu. Persis banget, apapun apa di dalamnya itu persis banget. Cuman I'm so sorry, untuk kalau aku kasih nilai ini tas, dia untuk tasnya bener-bener leather banget, bener-bener leather. Cuman dalamnya itu menurut aku jahitannya nggak rapi, jadi dia nggak bisa bilang tasnya dia ini bagus. Aku nggak bisa bilang karena jahitannya tuh parah. Terus ada noda seperti ini, kalian lihat nggak? Aku nggak tahu ini kayak lem gitu atau gimana, aku nggak tahu ya. Bisa nggak sih, kelihatan nggak sih? Ini loh ada kayak garis gitu. Udah gitu ya udah, jahitannya tuh nggak rapi banget. Terus di dalamnya juga nggak rapi, jadi kalau kita keluarin isinya tuh nggak rapi. Terus dia bungkus ini baru datang tuh pakai kayak isolasi perekat yang keras banget, yang lemnya itu susah banget hilang. Jadi kalau dibuka tuh susah banget, terus hilangnya juga susah. Terus lengket banget. Terus kalau untuk gambarnya, aku untuk gambarnya secara keseluruhan sih oke lah, aku kasih nilai 7, karena ini di atasnya itu kayak ada berbayang gitu, jadi kayak ngerusak kulit atau dia salah atau bagaimana aku nggak ngerti. Cuma datang sama aku tuh nggak rapi banget. Terus dan aku seperti kalian tahu, aku nanyain cuma sekali di pertengahan bulan, kira-kira tas aku tuh bisa selesai nggak pada waktu ulang tahun. Sisanya aku nggak pernah nanya atau nguber dia. Kalau dia bisa selesai aku oke, kalau enggak ya udah. Dan apakah tas ini worth it untuk ditunggu 2 bulan? Enggak. Aku bilang aku nggak ngerekomen kalian nunggu, udah susah-susah kalian nunggu, susah-susah kalian bayar, datangnya itu kecewa banget ya. Jadi ini tas palsu pertama aku. Parah banget, ngaku lagi ya palsu. Harusnya menurut aku kalau aku bisa usul sama dia, sama ownernya, kenapa dia nggak buat model yang khusus untuk dirinya. Maksudnya modelnya tuh nggak usah ngopi Birkin, nggak usah ngopi Chanel, nggak usah ngopi Louis ataupun tas-tas branded lainnya, tapi dia buat yang bener-bener signature-nya dia sendiri. Dia udah pinter ngelukis, harusnya dia buat model sendiri yang model yang bener-bener dia keluarin sendiri gitu, jadi didesain sendiri dari tas leather, jadi nggak sia-sia. Kalau kayak gini nih menurut aku tuh sia-sia, hanya gara-gara dia bilang di Q&A-nya dia nggak mau nambahin logo Hermes. Bukan berarti ini bukan Hermes, kamu udah jelas-jelas nyontoh Hermes gitu aja sih menurut aku sih. Terus kita review dalamnya ya. Kalau dalamnya kebetulan aku udah pakai beberapa hari ya untuk
apa sih namanya, ini asliku, 4B asliku tuh bisa masuk dengan baik. Karena ini kan memang untuk didesain, 4B ini didesain untuk Birkin 25 ya. Jadi yang aku pesen ini Birkin 25 tuh masuk dengan baik banget. Ini dia. Terus untuk kelunturan, secure-nya dia tidak luntur. Oh ternyata ini dia. OMG, ternyata setelah aku pakai berapa hari, ini ada masker ya. Ini kayak ada remah-remahan gitu, kalian lihat nggak, hitam-hitam tuh. Gimana ya aku gini ya, kalian lihat nggak ada remahan di sini nih, kelihatan nggak sih? Kayak ujung-ujung gini nih ada remah-remahan ya. Tuh di sini-sini nih ada kayak kelupasan-kelupasan lem atau kulitnya ini, ujung-ujungnya itu keluar ngelupas. Oh, I'm so sad. Aku sedih banget, tau nggak sih? Di tasnya itu ada kayak gini loh, keluar dari tasnya. Lihat nggak? Kayak coklat-coklat gitu. Nah, ini keluar dari pinggir-pinggir tasnya, mungkin dari lem-lemannya ya, dari perekat-perekatnya ini. Jadi kayak dia di solder gitu, dan itu bener-bener nggak rapi banget dalamnya. Ya kalau kamu bandingin dengan Hermes asli sih jauh banget ya, jauh banget. Jadi jauh banget. Jadi ini kayak gini dalamnya. Luas sih, lumayan luas untuk barang-barang. Tapi kalau kamu udah masukin 4B udah penuh. Terus di depannya itu dia punya kantong lagi, 2 kantong gede. Aku nggak tahu tas Hermes asli itu ada ininya nggak, aku juga bener-bener nggak tahu, tapi kayaknya sih ada karena dia ngopi paste banget. Terus ini juga bisa ditutup gini, cuman agak setengah mati. Aku sih nggak pernah nutup karena males, kayaknya susah banget gitu loh, makanya nggak pernah aku pakai. Tutupnya itu kayaknya ribet gitu. Tuh biasanya ditutup gini terus dirapiin gitu ya. Kayaknya ribet banget karena keras. Jadi aku nggak pernah aku tutup lagi semenjak aku buka. Udah kayak gini tasnya, kayak gini gitu. Itu sih. Oke, kalau aku kasih nilai tas ini dari 1 sampai 10, lukisannya aku kasih nilai 7, tasnya I'm so sorry aku harus kasih nilai 5. Ya itu sih komen aku atau review aku untuk barang ini. Cuman aku bilang aku kecewa banget. Dan ini aduh so sad. Ini ya aku baru pakai dari tanggal 2 sampai tanggal berapa ini? Tanggal 6. Tasnya itu udah kayak gini nih, udah kayak pecah-pecah gitu ya. Lihat nggak sih kalian? Tuh kayak pecah-pecah gitu deh. Ini loh, kayak pecah-pecah. Jadi kayak kulitnya tuh udah ngelupas di handle-nya gitu. Jadi oke, tasnya itu aku harus nilai 5. Jadi itu review aku untuk tas Birkin ini, Birkin fake ini, yang dia nggak mau dibilang fake, terus yang dia nggak mau dibilang ini fake atau KW. Pokoknya ini dia bilang ini ininya dia sendiri, apa namanya, brandnya dia sendiri. Oke lah, dia brandnya sendiri, tapi dia nyontoh. Maaf ya mbak, tapi mbak jelas-jelas nyontoh kalau ini Birkin gitu. Dan jangan marah dengan komen aku ya kalau one day kalian penyuka tas-tas yang kayak gini atau kalian tahu di mana aku belinya. Please jangan marah dengan komentar aku ini. Aku cuman komen jujur aja, maksudnya review jujur aku sebagai pembeli gitu, sebagai customer, supaya ada siapa tahu itu masukan dan menjadi si ownernya menjadi lebih baik. Tapi ownernya baik loh, ramah lah ownernya. Kalau waktu aku WA ramah, tapi kalau dilihat dari Instagramnya sih, dari yang dia posting-posting itu ada beberapa yang dia tuh nggak suka kalau diuberin, yang kayak gitulah. Ya biasalah ya. Oke sih, segitu aja review dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa, seperti biasa, subscribe, like, komen, dan share di sosial media yang kalian punya. Makasih, bye.